Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Fahmi Ibrahim. Seperti biasa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Prodi PGSD semester 4 tingkat 2 kelas B. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang paradigma Islam tentang ilmu pendidikan. Nah, Islam dijadikan paradigma ilmu pendidikan paling tidak berpijak pada 3 alasan. Nah, antara lain yang pertama, ilmu pendidikan sebagai ilmu humaniora tergolong ilmu normatif karena ia terkait oleh norma-norma tertentu. Nah, pada taraf ini nilai-nilai Islam sangat berkompeten untuk dijadikan norma dalam ilmu pendidikan. Adapun landasan normatif Islam dalam hal pendidikan diantaranya untuk yang pertama yaitu Islam meletakkan prinsip kurikulum, strategi, dan tujuan pendidikan berdasarkan akidah Islam. Nah, untuk yang kedua yaitu pendidikan harus diarahkan pada pengembangan keimanan sehingga melahirkan amal soleh dan ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk yang ketiga yaitu pendidikan ditujukan dalam kaitan untuk membangkitkan dan mengarahkan potensi-potensi baik yang ada pada diri setiap manusia. Untuk yang keempat yaitu keteladanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pendidikan. Dengan demikian, sentra keteladanan yang harus diikuti adalah Rasulullah SAW. Nah, itu adalah landasan normatif Islam dalam hal pendidikan. Ada 4 ya. Nah, untuk selanjutnya alasan kedua adalah dalam menganalisis masalah pendidikan, para ahli selama ini cenderung mengambil teori-teori dan falsafah pendidikan barat. Nah, falsafah pendidikan barat lebih bercorak sekuler yang memisahkan berbagai dimensi kehidupan. Sedangkan masyarakat Indonesia lebih bersifat religius. Atas dasar itu, nilai-nilai ideal Islam sangat memungkinkan untuk dijadikan acuan dalam mengkaji fenomena kependidikan. Untuk alasan yang ketiga yaitu adalah dengan menjadikan Islam sebagai paradigma, maka keberadaan ilmu pendidikan memiliki ruh yang dapat menggerakkan kehidupan spiritual dan kehidupan yang hakiki. Nah, tanpa ruh berarti pendidikan telah kehilangan ideologinya. Nah, makna Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan adalah suatu konstruksi pengetahuan yang memungkinkan kita memahami realitas ilmu pendidikan sebagaimana Islam memahaminya. Nah, konstruksi pengetahuan itu dibangun oleh nilai-nilai Islam dengan tujuan agar kita memiliki hikmah yang atas dasar itu praktik pendidikan yang sejalan dengan nilai-nilai normatif Islam. Nah, itu yang ketiga. Nah, Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan juga memiliki arti konstruksi sistem pendidikan yang didasarkan atas nilai-nilai universal Islam. Bangunan sistem ini tentunya berpijak pada prinsip-prinsip hakiki. Nah, yaitu prinsip at-tauhid, prinsip kesatuan makna kebenaran, dan prinsip kesatuan sumber sistem. Nah, dari prinsip-prinsip tersebut untuk selanjutnya diturunkan elemen-elemen pendidikan sebagai world of view terhadap pendidikan. Nah, untuk yang pertama yaitu hakikat ilmu pendidikan. Nah, dari pengertian pendidikan Islam secara teori berarti memberi makan kepada jiwa anak didik sehingga mendapatkan kepuasan rohani sesuai ajaran Islam baik melalui lembaga atau sistem kurikuler. Sedangkan tujuan fungsionalnya adalah potensi dinamis manusia, yaitu keyakinan, ilmu pengetahuan, akhlak, dan pengalaman sebagai lingkaran proses pendidikan Islam yang akan mengantarkan
manusia sebagai hamba Allah yang mukmin, muslim, muhsin dan muslihin muttaqin. Sedangkan objek pendidikan Islam adalah menyadarkan manusia sebagai makhluk individu yang diciptakan Tuhan yang paling sempurna dan lebih mulia dari makhluk lain. Nah, itu. Untuk yang kedua yaitu keutamaan menuntut ilmu. Nah, untuk keutamaan menuntut ilmu yang diantaranya menjadi orang yang mulia. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang berilmu akan memperoleh kedudukan yang mulia. Berbunyi itu yang artinya niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, kemudian tadi kan menjadi orang yang mulia, kemudian yang selanjutnya itu termasuk golongan yang menegakkan Islam. Rasulullah SAW juga menyebut orang yang mencari ilmu merupakan golongan orang yang menegakkan Islam. Nah, Quran suratnya yang berbunyi ini, ada hadis yang berbunyi, barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia telah termasuk golongan sabilillah. Nah, orang yang menegakkan agama Allah hingga ia pulang kembali. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, untuk yang selanjutnya yang ketiga yaitu ilmu sebagai amal jariah. Ketika manusia meninggalkan dunia, amalnya akan terputus karena sudah tidak dapat bekerja dan beramal lagi. Namun terdapat beberapa amalan yang akan terus mengalir pahalanya meskipun seorang telah meninggal dunia. Salah satunya adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Nah, jika kita melakukan punya ilmu kemudian diamalkan kepada orang lain dan bermanfaat bagi orang lain, nah jika kita meninggal, nah maka kita juga akan mendapatkan pahala meskipun kita sudah meninggal. Nah, itu adalah ilmu sebagai amal jariah. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ada hadis tentang keutamaan ilmu yang berbunyi, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi wa man arada huma fa'alaihi bi'ilmi. Nah, yang berbunyi, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka hendaklah ia mempunyai ilmu. Nah, itu hadis riwayat Tirmidzi ya. Nah, ada juga hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Nah, siapa sih yang nggak tahu hadis ini ya guys ya? Nah, hadis ini yaitu tolabul ilmi faridotan ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, kita sebagai umat muslim diwajibkan menuntut ilmu. Nah, kita harus mengajak kepada sesama muslim maupun teman mengajak mencari ilmu. Talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Nah, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.